Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Yusafitri dari Prodi Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya akan mempraktekkan bagaimana cara pengkajian dalam keperawatan gawat darurat. Alat yang saya persiapkan yaitu terdiri dari handscoon, masker, tensimeter, stetoskop, oximeter, pen light, dan alat tulis untuk dokumentasi. Sebelum melakukan tindakan, kita melakukan cuci tangan, bisa dengan teknik hand rub. Selanjutnya kita memakai masker. Kemudian kita memakai sarung tangan atau handscoon. Handscoon yang saya gunakan yaitu handscoon bersih. Tindakan yang pertama dilakukan yaitu cek kesadaran atau cek respon. Yang harus pertama kita lakukan untuk mencari respon yaitu dengan tepuk bahu. Bu, bangun bu. Bu, bangun bu. Apabila tidak bangun, kita bisa memberikan dengan respon nyeri, yaitu dengan menekan bagian manubrium corpus sterni, tekan. Apabila pasien tidak sadar, maka kita melakukan cek selanjutnya yaitu airway atau jalan napas. Dan melakukan airway, kita ada dua cara yaitu teknik head lip chin lip atau bisa dengan jaw thrust. Nah, untuk melakukan teknik yang dilakukan antara head lip chin lip ataupun jaw thrust, kita harus mengkaji apakah pasien mengalami trauma servikal. Nah, tanda-tanda trauma servikal yaitu diantaranya yaitu adanya jejas di daerah clavicula atau bisa jadi adanya trauma atau multiple trauma. Nah, untuk melakukan pengajian itu pertama kita lihat di daerah clavicula apakah ada jejas. Kemudian apakah ada multiple trauma di daerah lain. Setelah itu apakah kesadaran pasien menurun dan apakah ada biomekanika mendukung seperti dari pernyataan dari keluarga ataupun pasien bahwa pasien kehilangan kesadaran itu akibat apa? Seperti itu. Nah, setelah itu apabila tidak ada trauma servikal, maka tindakan airway yang dilakukan yaitu head lip chin lip. Nah, untuk melakukan teknik head lip chin lip, kita harus melakukan dengan cara menggunakan kepala seperti ini, kemudian mengangkat dagu seperti ini, mulut pasien dibuka. Sebelum melakukan tindakan head lip chin lip, kita harus mengkaji apakah di mulut pasien ada benda asing seperti darah, ludah yang berbusa. Dari infeksi kita akan bisa melihat hasilnya, yaitu ada dua, yaitu obstruksi lokal, obstruksi total ataupun obstruksi parsial. Obstruksi total biasanya yaitu pasien tidak tertutup jalan napas. Untuk obstruksi parsial ada 3 tanda, yaitu grumbling atau bisa seperti orang yang berkumur-kumur, kemudian snoring atau bisa dengan lidah terbalik, dan juga adanya udim atau crowing. Melakukan head lip seperti ini, kemudian kita masukkan udara, dan apabila ada obstruksi kita harus mengeluarkan benda asing itu, dikeluarkan terlebih dahulu.
Tindakan yang kedua yaitu breathing. Dalam breathing ada 4 hal yang harus dikaji, yaitu inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Dalam melakukan inspeksi, kita harus melihat frekuensi napas pasien, kemudian pergerakan dinding dada apakah sama atau tidak, dan kemudian apakah adanya jejas atau sianosis, kebiruan di daerah mulut, cuping hidung, telinga, maupun di kuku pasien. Tindakan yang kedua yaitu palpasi, yaitu dengan melakukan meraba sekaligus memberikan tekanan apakah ada nyeri atau tidak, dan juga apakah ada patahan tulang. Yang ketiga yaitu auskultasi dengan menggunakan stetoskop. Kita dengarkan apakah ada suara yang berbeda di antara bagian kiri dan kanan dada, dimulai dari atas yaitu bagian clavicula. Langkah keempat yaitu palpasi. Diberikan ketukan di daerah dada, apakah suaranya normal ataupun tidak normal. Yang selanjutnya itu mengecek saturasi oksigennya dengan oximeter. Seperti ini. Pengkajian yang terakhir yaitu sirkulasi. Dalam sirkulasi kita harus mengecek tekanan nadi, frekuensi nadinya berapa kali per menit, hitung dalam 1 menit. Kemudian kita melakukan cek yaitu tekanan darahnya dengan tensimeter. Yang selanjutnya yaitu mengecek CRT atau capillary real time, yaitu dengan cara memberikan penekanan pada kuku pasien, apakah si warna merahnya itu kembali dalam berapa detik, apakah kurang dari 2 detik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya praktekkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.